kita sembuh, kita mau pegang seperti yang perwira ini bilang, katakan saja sepatah kata, aku akan sembuh. Dalam hati kadang-kadang kita berdoa begini, Tuhan, munculkan saja firman-Mu biar cuma satu kata, maka saya akan sembuh. Kadang-kadang saya melayani orang yang saya doa pribadi, saya bilang, Tuhan, tolong taruh apa yang Engkau mau saya ucapkan. Saya pernah kan bilang ke saudara, ada satu bapak sakit, berminggu-minggu dia cekuan. Pokoknya kalau saya ada di situ, kadang-kadang mungkin 99 kali dia sampai pulang. Doa dalam nama Tuhan Yesus, tetap masih Nah, rupanya dia kecewa. Satu waktu saya mampir. Saya bilang, Om, dia tidak mau lihat saya. Dia menghadap dinding. Bilang, waduh, dia marah saya ini kalau gitu. Karena pendetanya tidak sakti. Sudah berdoa berkali-kali tidak sembuh-sembuh. Sudah. Dia tidak mau lihat. Terus istrinya bilang, ya tidak mau makan. Terus saya tanya, sambil saya berdoa, Tuhan mau ngomong apa ini? Kadang-kadang Tuhan lucu juga ya. Tiba-tiba saya jadi keluar entah nakalnya atau apa, atau usil. Saya bilang, Om marah ke saya ya? Dia geleng kepala. Marah ke tante ya? Dia geleng kepala. Pasti dia takut bilang iya. Terus bilang, marah ke Tuhan ya? Dia iya. Saya kaget. Kok berani dia bilang iya? Kok berani bilang iya? Dia marah ke Tuhan. Saya bilang, karena sudah lebih dari 3 minggu. Ya, itu sudah hampir sebulan. Cekuan terus. Sekarang ngambek, dia tidak mau makan. Nah, saya bilang, terus kemudian saya sambil doa, mau ngomong apa ini Tuhan? Tiba-tiba muncul yang saya bilang pikiran nakal, bukan usil. Terus saya bilang, Om mau sembuh. Dia balik belakang lihat saya. Apa? Bagaimana? Saya bilang, ya, mau sembuh. Pertama, jangan takut mati. Kedua, makan. Kalau Om tidak dengar ini, Om mati. Jadi saya sudah kasih tahu caranya sembuh. Mau sembuh? Ya. Gak usah takut mati. Dan nomor 2, makan. Sudah, akhirnya doa singkat. Saya terus ke kota, agak sore pulang. Begitu saya pulang sudah duduk di teras. Mesraan sudah di depan. Sudah sehat. Saya mampir lagi. Sudah sehat. Sudah makan. Sudah sembuh. Mulai hari itu sampai mati, sudah sembuh. Jadi kalau saudara sakit rasanya kayak mau mati, bilang, nggak usah takut mati. Tapi jangan minta mati. Jangan nggak mau makan supaya mati. Saudara tangkap yang saya baru bilang terakhir ya. Ada kan yang bilang, biar aja mati sudah, nggak mau makan. Salah. Berusaha makan. Tapi nggak usah takut mati. Tapi tetap berharap pertolongan Tuhan untuk kesembuhan. Nah, itu gawat. Mau percaya bagaimana itu? Katanya jangan takut mati. Tapi berharap untuk Tuhan sembuhkan. Karena buat Tuhan mati dan sembuh sama gampangnya. Kalau buat manusia mati dan sembuh sama susahnya, sama sulitnya.
Tapi buat Tuhan, sembuh dan mati sama gampangnya. Ada orang yang sudah koma berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak mati-mati. Keluarga sudah bingung. Mau berharap minta mati, mereka malu. Berharap sembuh, seperti tidak ada harapan. Tapi begitu dikonseling, bagaimana? Ya, oke, kita serahkan. Begitu kita tinggalkan beberapa menit, langsung ada telepon. Tadi Om mampir di ini ya, saudara kami ya. Iya, kenapa? Sudah meninggal. Sudah dipanggil Tuhan. Dia bilang, kok tahu? Loh, enggak, kan kok telepon saya. Tuhan sudah panggil. Manusia susah untuk mati, susah untuk sembuh. Buat Tuhan untuk sembuh dan mati sama gampangnya. Yang paling baik buat kita adalah mempercayakan diri ke Tuhan walaupun belum melihat. Amin. Supaya hidup tenang, supaya ada damai sejahtera di hati. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita lihat nih, sesudah kebangkitan, yang pertama kehadiran Yesus mendatangkan damai sejahtera. Kita rindu supaya damai sejahteranya Tuhan Yesus ada memenuhi hati kita. Amin. Sekali lagi, kalau kita yang seringkali sumbu pendek, itu izinkan damai sejahtera Tuhan bikin sumbu kita jadi panjang. Maksudnya, kita tidak gampang bereaksi emosi. Kita tidak gampang ngamuk. Orang ngata-ngatain, kita tidak gampang ngamuk. Kita belajar ke ada orang yang ada di bangsa kita ini. Sudah dikata-katain, dia masih sabar. Sudah dibilang ijazah palsu, sudah dibilang PKI, sudah dibilang lolo, sudah dibilang apa. Saya pikir ini boneka atau orang. Kok sumbunya panjang sekali. Kita anak Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun dipuji ataupun dicaci. Kalau dipuji kita mengucap syukur. Kalau dicaci kita sumbu pendek. Tapi kalau ada damai sejahtera Tuhan, maka sumbu kita jadi panjang. Kalau sumbu panjang, kita mikirnya bisa memikir lebih tepat. Tapi kalau sumbu pendek, kita tidak mampu berpikir cara yang baik, cara yang tepat. Dan sukar kita tangkap apa yang Tuhan mau. Kalau sumbu pendek. Tapi ada damai sejahtera di hati, sumbu kita panjang. Amin. Masa kita punya sumbu semua? Kita jadi panjang sabar. Ya kan? Kasih itu panjang sabar. Ya. Kedua, sesudah kebangkitan ada yang kita pelajari, yaitu Tuhan Yesus buktikan bahwa Dia bangkit. Dan itu pengharapan buat kita. Tuhan Yesus hidup sampai hari ini dan Dia pun ada di tengah-tengah kita. Dia mengerti keadaan kita masing-masing. Amin. Dia mengerti kalau saudara kekurangan. Dia mengerti kalau kita sakit. Dia mengerti semua yang kita alami. Karena Dia bangkit. Sebab Dia hidup. Saya punya hari besok. Ada harapan hari besok. Sebab Dia hidup. Kalau saudara sedang alami masalah, seperti tidak ada jalan keluar, nyanyi pelan-pelan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Esok atau besok? Hah?
Ya, besok atau esok, yang penting kita ngerti. Nah, yang ketiga, tidak percaya sebelum melihat. Ini Thomas. Rugi. Ini banyak kali terjadi di orang Kristen, rugi. Nggak percaya sebelum melihat. Tuhan bilang percaya. Itu komandan tentara itu, dia percaya sebelum lihat. Janda Sarfat percaya sebelum lihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang berbahagia yang tidak melihat tapi percaya. Kita sebut, saya mau percaya walaupun tidak melihat. 1, 2, 3. Saya mau percaya walaupun saya tidak melihat. Tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat bukti kuasa Tuhan, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap ada. Amin.